Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita belajar pendidikan agama Islam materi bab 4 ya, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Ini materi adalah berkaitan dengan Quran surat Ali Imran 159. Boleh kalian buka Qurannya, Quran surat Ali Imran 159. Kita baca ya. Ini Quran surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Papa sekali, kalian sekali ya. Fa bima rahmatim minallahi lintalahu. Silakan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Oke, ya. Artinya ini adalah berkaitan dengan materi kelemah lembutan, materi tentang musyawarah dan demokrasi di dalam Islam. Nah, sebelum ke situ nanti ada asbabun nuzulnya, maka dilihat dulu kita belajar tentang kaidah arti terjemah secara perkata dan nanti kaidah tajwidnya. Nah, ini lihat di depan. Nah, ini asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun? Nah, pasti ada latar belakang. Setiap ada Quran yang turun itu, Allah itu memberikan tidak serta-merta, tetapi ada yang menyebabkan ayat ini turun sebagai jawaban atas masalah yang ada ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, ketika itu. Nah, ini sebab turunnya ayat 159 ini, ya. Quran surat Ali Imran ini adalah turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasannya Umar radhiyallahu anhu, ya, dan Abu Bakar untuk meminta pendapat tentang para tawanan perang Badar. Ketika dulu kan terjadi perang Badar ya. Perang Badar itu yang menangnya siapa? Umat Islam. Atas bantuan Allah, Allah menurunkan malaikat yang membantu umat Islam karena golongan umat Islam sangat sedikit, sedangkan orang kafir sangat banyak. Tapi Allah itu memberikan pertolongan dengan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Ya, nah, maka berbeda pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Nah, mereka menurut pendapat siapa nih? Abu Bakar. Abu Bakar berpendapat
mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Ketika itu kan kalau perang ada yang menang ada yang kalah, ya. Nah, kalau yang menang nanti bisa mendapatkan harta gonimah. Harta gonimah itu harta apa? Harta rampasan perang. Seperti apa harta rampasan perang itu? Seperti kendaraan yang dipakai perang zaman dahulu, zaman Nabi itu apa? Kuda. Ya, biasa kalau zaman Nabi kuda kan bukan mobil, misalnya mobil tank dan lain sebagainya, bukan rudal dan sebagainya, bukan. Tapi ketika zaman dulu itu kendaraan yang dipakai itu adalah kuda-kuda perang yang sudah terlatih. Ya. Terus apa lagi? Kalau mereka itu membawa apa? Pedang. Pedang itu bukan pedang yang harga murahan, pedang-pedang yang bagus. Ya. Tuh, jadi head to head. Jadi saling membunuh berhadapan. Ya. Untuk apa sih tujuannya? Untuk menegakkan apa? Agama Islam. Kenapa terjadi peperangan? Karena itu mereka sudah tidak bisa damai dengan cara yang baik-baik. Ya. Tuh. Perang itu bukan salah satu strategi untuk menyebarkan Islam, bukan. Tapi Islam itu membuat sebuah pertahanan di mana ketika orang-orang kafir ingin menghancurkan Islam atau melawan agama Islam, maka mereka melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Maka disepakati untuk melakukan peperangan. Peperangan itu disepakati ya, kedua belah pihak seperti hari ini aja gitu. Nah, tapi umat Islam sifatnya hanya membela diri supaya harta, darah, jiwa umat Islam itu tidak banyak yang korban. Nah, kalau ada yang kalah, maka umat Islam boleh mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta hasil rampasan perang. Itu kayak tumbak, panah, gitu ya. Apalagi kuda, baju besi. Kalau kan pakai baju besi ya, pakai baju besi. Nah itu boleh diambil, ya. Kalau siapa? Umat Islam. Termasuk adalah orang-orang kafir yang kalah itu menyerahkan diri. Nah itu jadi tawanan perang juga. Yang menyerahkan diri, yang mereka yang tidak lolos kabur, lalu dia tertangkap. Nah itulah sebagai tawanan perang. Nah ketika dia sudah ditawan oleh Rasul dan sahabat, maka Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat. Sebaiknya di gimana ini tawanan perang itu? Ya, kata Abu Bakar, ya kembalikan aja lah ya, biar mereka dan keluarganya membayar tebusan. Tebusannya apa? Boleh berupa uang atau berupa harta apa aja, ya seperti itu. Namun Umar bin Khattab berbeda pendapat. Kata Umar, mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Nah, Rasulullah bingung. Apakah harus ikut pendapat Abu Bakar atau pendapat Umar? Kalau Abu Bakar kan sedikit agak ringan ya gitu ya, dikembalikan, ditebus. Kalau Umar lebih keras gitu ya, karena jiwa Umar tuh keras gitu. Bunuh aja, tapi membunuhnya jangan umat Islam. Bunuh aja sama orang-orang keluarga mereka sendiri. Disuruh sama kita. Nah Rasul tuh bingung nih. Maka Rasul memutuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi kesulitan seperti itu, Allah menurunkan Quran surat Ali Imran 159. Apa isinya tadi? Pertama, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat Allah lah hatimu menjadi lembut. Seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras, tentu orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Artinya Rasulullah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam menyebarkan agama Islam itu adalah secara lain itu lemah lembut, gak boleh kasar, frontal kayak tadi pendapat Umar. Artinya ini secara Allah memberikan pembelajaran, ya. Kalau seandainya Rasulullah SAW ya mengambil keputusan untuk membunuh yang tawanan perang, tentu orang-orang kafir itu mana mungkin ada yang mau masuk Islam. Betul tidak? Kenapa? Karena mereka mungkin tambah benci dengan Islam karena ada dibunuh, gitu ya. Tapi ada pendapat Allah itu adalah walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik. Seandainya engkau hatinya keras ya dan
bersikap kasar terhadap mereka, tentu orang-orang akan menjauh darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan buat mereka. Ya, jadi kata Allah tuh maafkan aja, nggak apa-apa. Ya, dan mohonkanlah ampunan buat mereka. Ya, orang-orang yang membuat kesalahan dalam perang Badar, gitu ya, dalam perang yang lain-lainnya. Jadi kalau di dalam perang Badar itu mendapat kemenangan, tapi Rasulullah pernah berperang juga dengan umat kafir dalam perang satu lagi apa? Uhud ya. Nah, dalam perang Uhud itu adalah mendapat kekalahan. Kenapa? Mendapat kekalahan karena para sahabat itu tidak menuruti perintah Rasulullah, bergerak atau mengambil suatu tindakan keputusan tanpa izin, tanpa komando dari Rasulullah. Mereka berebut harta rampasan perang, tidak tahu musuh dari belakang menyelinap dan mengambil posisi umat Islam yang tadinya di bukit. Umat Islam turun ke bawah mengambil harta rampasan perang. Mereka berbalik ke atas gunung. Dari atas bukit itulah dipanahin orang-orang Muslim di bawah. Akhirnya bergelimanglah darah-darah mereka dan pada mati kebanyakan. Hampir Rasulullah juga hampir mati ketika itu, berdarah-darah. Ya, kenapa? Kesalahannya adalah mereka terlalu berburu rampasan perang tanpa komando dari Rasul. Jadi salah mengambil strategi perang. Kata Allah, Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, memohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam urusan. Jadi kalau mau mengambil keputusan itu, kata Allah silakan bermusyawarah. Ya, baik dalam urusan bernegara, berperang, urusan di dalam, kalau kita mah sebagai pelajar mungkin ketika ada sesuatu yang direncanakan, mempunyai sebuah kegiatan, direncanakan dulu, dimusyawarahkan, baik di dalam kelas kalau sebagai pelajar, kalau dalam keluarga, di dalam keluarga, kalau dalam pemerintahan mungkin dalam lingkup pemerintahan terkecil, nah di RT, di RW, di desa, gitu seperti itu. Ya, karena kita adalah sebagai muslim yang baik, tentu kita harus selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW dalam mengambil sebuah keputusan selalu bermusyawarah dengan siapa? Dengan para sahabat, dengan keluarganya, dengan istri dan dengan anak-anaknya. Gitu ya. Nah, itu untuk materi hari ini mungkin berkaitan dengan Quran surat Al-Imran 159 dan asbabun nuzulnya. Baik, terima kasih, itu yang ingin Bapak sampaikan untuk materi ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.